Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini kita lanjut cerita di 2 hari setelah sembuh dari sakitnya, Jojo datang ke rumah Rama untuk menjenguknya. "Assalamualaikum," kata Jojo sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam, siapa ya?" sahut Santi dari dalam sambil memakai kerudung hitamnya. "Walah, Jojo toh. Mari masuk dulu ke rumah." "Tumben baik." "Ramanya di mana, Sar?" "Ada tuh di kamar sama Vania." Jojo lalu mengikuti Sari menuju ke kamar Rama. "Siapa, Sar?" kata Rama hendak berdiri dan menggendong Vania. Namun ternyata yang ia ajak bicara merupakan Jojo yang telah berada di depan kamarnya. Sar, Jojo nih Jojo, kamar mulu. Kamu lagi apa Jo? Ayo ke depan." Kemudian Rama dan Jojo pun kembali ke ruang tamu dan duduk bersama berbincang-bincang mengenai sakitnya Rama. "Emangnya kamu sakit apa sih, Ram?" "Gak apa-apa, cuma panas biasa, capean kali." "Capean gimana? Kamu itu koma selama 3 hari tahu. Kami sekeluarga bingung." "Emangnya sakit apa, Sar?" "Kata dokter sih lambungnya akut." "Kok bisa? Padahal kamu itu kan makan selalu rutin, banyak lagi." "Namanya juga penyakit Jo, bisa datang tiba-tiba." "Aku ke dapur dulu ya." "Mau minum apa Jo?" "Kopi." "Kamu gak boleh kopi, lambungmu kan bisa kumat," kata Sari menanggapi Rama yang meminta kopi. "Emang bahaya ya?" "Ya jelas, kopinya biar Jojo, kamu tehnya." Dari kemarin teh terus." "Mau kagak? Kalau enggak ya udah." Iya, buruan buatin." Setelah itu, Rama dan Jojo mulai mengobrol santai. Rama juga menceritakan perihal kejadian dan pertemuannya dengan seorang yang bersorban. "Gila, beneran itu Ram?" "Ya bener lah. Tapi kamu gak apa-apa?" "Kayak gak kenal gua aja." "Ya juga sih, kamu kan punya ilmu penyembuh." "Hus, jangan keras-keras, ntar istriku tahu." Iya. "Lah terus gimana?" "Ya gini, sebenarnya aku takut Jo." "Takut kenapa?" "Aku takut apa yang terjadi kepadaku akan terulang di masa selanjutnya. Memang yang kurasa saat ini dari luar terlihat gak apa-apa dan kurasa sehat-sehat aja. Namun dari dalam tubuh, tahu sendiri kan, aku itu punya penyakit yang gak tahu apa itu." "Udahlah Ram, gak usah bersedih. Kan masih ada aku dan Sari yang selalu setia setiap saat. Terutama Vania, anakmu itu butuh seorang bapak yang ada di sampingnya terus sampai tua." "Perkataanmu Jo kayak orang aja." Jojo pun terkekeh mendengar perkataan Rama. Ram, ngomong-ngomong, perkataan penguasa tanah Pasundan itu apa benar ya?" "Ya gak tahu juga Jo." "Kalau gitu, nanti malam kita latihan lagi gimana?" "Boleh juga tuh." "Oke lah, ntar malam jam 10 aja ya." "Siap." Singkat cerita, jam 10 malam telah tiba. Sesuai janji, Rama dan Jojo berlatih bersama. Mereka berdua pun mulai bersila dan membaca doa yang pernah diajarkan. Dari suara hewan malam, kini terasa sunyi. Hawa hangat dalam tubuh Rama juga mulai keluar, dan hingga tubuhnya diselimuti sebuah cahaya putih terang. Jojo yang juga sudah selesai membaca doa pun ikut kaget. "Gila, baru pertama ini aku melihat aura Rama, penuh ketenangan dan kedamaian. Bahkan rumput dan dedaunan juga ikut merasakan damai." Kemudian Rama mulai membuka mata dan cahaya dalam tubuhnya mulai menghilang. "Gimana Jo? Udah siap belum?" "Tentulah. Kita lakukan pemanasan dulu ya." Setelah mereka berdua melakukan pemanasan, dilanjut mulai bertarung bersama. Karena sudah lelah, kini Rama dan Jojo beristirahat. "Udah lama ya kita gak berlatih seperti ini. Badanku kerasa capek banget," ucap Rama pada Jojo. "Sama nih. Situ sih belum kepake udah loyo duluan." "Lah, apa bedanya kepake atau belum? Kan sama aja, orang sama-sama berlatih." "Ya beda lah. Makanya cepetan nikah, biar tahu rasanya badan terasa terbagi-bagi." "Sialan, mentang-mentang lo udah nikah,
nyindir yang belum nikah. Hehe, sorry. Tiba-tiba Jojo menatap aneh ke suatu arah. Ngomong-ngomong, kenapa tuh Kunti nongol, Ram? Pengen nikah kali sama kamu? Sialan, aku terus. Makanya cepetan nikah. Kalau kita tangkap tuh Kunti, terus kita perkosa bareng-bareng gimana? Aduh, kumat lagi. Kelamaan jomblo kamu. Kunti aja mau disikat. Hehehe. Sonono, kalau mau masih pengen sama Kunti, sekalian ntar pas nikah gak usah mikir mas kawinnya. Sialan, bercanda juga. Kunti, pergi gak? Sana pergi. Kalau enggak, gua gibeng kau. Kemudian Rama pun terkekeh melihat tingkah Jojo. Tidak lama kemudian, mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan sebuah bola api kecil yang terbang menuju timur. Ram, itu apaan ya? Shh, diam dulu Jo. Jangan mengucapkan kata apapun dan jangan mengucapkan doa apapun. Kita lihat dulu dan pura-pura gak melihatnya. Terlihat bola api itu berputar-putar di tempat dan menuju lagi ke arah timur. Sebaiknya kita pulang dan jangan menceritakan hal ini pada siapapun. Ayo Ram. Setelah sampai di rumah, Jojo yang masih penasaran dengan kemunculan bola api tadi kembali bertanya pada Rama. Emangnya tadi itu apaan, Ram? Bala, bisa dibilang santet sih. Kalau itu santet, ngapain tadi kamu suruh aku diem? Bukannya kita harus memusnahkan hal-hal begituan. Aku khawatir akan terjadi hal buruk kepadamu atau aku. Dan tidak semuanya kita musnahkan kan? Tidak baik pula kita ikut campur urusan orang lain. Oh gitu ya. Kalau tadi aku baca sesuatu gimana? Seandainya kamu baca sesuatu, kiriman bala itu akan berhenti dan mencari keberadaanmu dan berpindah menyerangmu. Oh gitu ya. Pantas saja tadi pas aku berucap, bola api itu berhenti dan berputar-putar kayak cari-cari sesuatu. Nah, oleh karena itu lebih baik kita diam. Kita juga kan gak tahu seberapa besar ilmu orang yang mengirimkan benda itu. Bener juga ya Ram. Ya udah, kita tidur aja. Udah malam. Siaplah. Singkatnya, pagi hari kembali tiba. Rama dan Jojo melakukan aktivitas seperti biasa. Kali ini tidak sampai keluar rumah, hanya mempacking barang-barang. Dan biasanya barang ini sudah ada yang mengambil dari ekspedisi-ekspedisi lainnya. Singkatnya, 2 minggu telah berlalu. Pagi itu, Jojo datang ke rumah Rama dengan tergesa-gesa. Ram, ada apa Jo? Gini, tetangga sebelahku ada yang kena santet Ram. Siapa? Itu istri Pak Mail, Bu Siti, rumah yang gede tuh. Nah kok bisa? Gimana ceritanya? Aku juga kurang tahu. Katanya juga udah dibawa kemana-mana, tapi gak membuahkan hasil. Bahkan katanya juga pernah dibawa ke dukun juga, malah tambah parah. Aduh, astagfirullah. Masih aja percaya sama dukun, kata Rama sambil geleng-geleng kepala. Ya, aku juga baru denger. Perutnya membesar dan sesekali muntah mengeluarkan darah busuk dan belatung. Hi, separah itu? Iya, bahkan kini dia cuma diam, tatapannya kosong, kayak orang yang gak punya sukma. Lah terus gimana? Kita bantu yuk, kasihan liatnya. Gimana ya Jo? Apalagi yang kau pikirkan? Kalau nggak salah, dia itu kan masih sanak keluargamu, bibimu kan itu? Aku udah nggak tahu dan nggak mau tahu hal yang berhubungan dengan gaib Jo. Kalau menyangkut keluargaku ya ayo kita bantu. Ya ayo kita ke sana sekarang. Jangan, aku nggak mau dilihat orang, nanti malah berpikir kemana-mana. Lah terus mau gimana? Kita raga sukma aja. Aduh, payah. Kan yang bisa raga sukma itu cuma kamu, aku mana bisa. Ya udah, kamu bagian jaga ragaku. Apa nggak bahaya? Kan ada kamu. Setelah saling menyetujui, kini Rama dan Jojo masuk ke dalam kamar khususnya. Kalau nanti Sari menanyakanku, bilang saja aku sedang repot, masih ada urusan. Siap. Aku akan bersiap. Kamu jaga ragaku ya. Aman bosku. Kini Rama mulai bersila dan memejamkan mata. Dia membaca doa pelindung. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan membaca basmalah, kini tubuhnya mulai merasa hangat. Dan tidak lama,
Rama merasa seperti ada yang menarik dari atas. Kini dia dapat melihat tubuhnya sendiri dan Jojo yang sedang memainkan ponsel sambil merokok. Rama mulai melesat menuju rumah bibinya. Dari luar rumah, dia merasakan ada hawa jahat dan begitu gelap. Dia mengamati rumah bibinya dan terlihat rumah itu seperti diselimuti asap hitam. Rama menerawang sebelum masuk ke dalam rumah. Terlihat bibinya yang bernama Siti sedang kesakitan. Dan di sana ada sosok makhluk seperti nenek-nenek. Namun nenek-nenek itu terkesan kumuh dan menjijikkan. Rambutnya gimbal serta air liurnya terus menetes. Makhluk itu sedang mencengkram perut Ibu Siti. Dia mengamati dalam-dalam. Lalu makhluk itu ternyata menyadari bahwa sedang diawasi. Tiba-tiba makhluk itu melesat menuju ke arah Rama. Bukan urusanmu bocah, tidak usah ikut campur. Untuk apa kau melukai dan menyiksa orang yang tak bersalah? Sudah aku katakan, kau jangan ikut campur. Aku akan melawanmu kalau kau mengusik keluargaku. Dia itu masih keluargaku walaupun jauh. Coba saja kalau kau bisa bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk memusnahkan makhluk ini, dan hanya kepadamulah hamba berlindung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Rama memukulkan pukulan jarak jauh. Makhluk itu ternyata dapat menghindari dan mulai menyerang balik. Kini gantian Rama yang menghindar. Ternyata kau bukan anak sembarangan. Diam kau setan. Atas izin Allah kau akan kumusnahkan. Coba saja. Banyakan tawa nih nenek. Kini Rama dan makhluk itu saling beradu dan saling pukul dan saling tendang. Mereka sepertinya seimbang. Rama dan sosok itu mulai mengeluarkan ajiannya masing-masing. Mereka berdua ternyata saling terpental. Kemudian Rama menyusulkan tendangan dan pukulan hingga makhluk itu membalas mengeluarkan ajian yang entah apa namanya. Terlihat bola api sedikit kebiruan mengenai dada Rama, dan Rama pun terpental ke belakang menabrak pagar rumah. Sebelum Rama bisa bangun, sosok nenek itu langsung mencekiknya. Ternyata baru segini ilmumu bocah. Rama pun mencoba memberontak dengan memukul-mukul tangan nenek itu. Dia pun mencoba menendangnya pula. Namun sepertinya tenaganya mulai melemas dan leher Rama terasa panas. Sementara itu, di lain tempat, Jojo yang sedang menjaga raga Rama seperti kebingungan. Loh, Ram, kamu gak apa-apa Ram? Wah, gawat ini. Jojo melihat tubuh Rama bergetar dan darah keluar dari mulutnya. Jojo kemudian membaca doa amalan. Di tempat lain, pandangan Rama mulai kabur dan badannya terasa lemas. Tidak lama dia mendengar sebuah suara. Suara yang cukup ia kenal, yang pernah ia dengar sebelumnya. Suara dari penguasa gaib tanah Pasundan. Gunakanlah ilmu ajian lebur saketi. Kini Rama mulai memakai amalan-amalan untuk memulihkan tubuhnya dan mulai membentengi diri. Sebelum dia jatuh ke tanah, Rama memukul nenek itu dengan ajian lebur saketi, hingga sosok menjijikkan itu terdorong jauh dengan mengeluarkan darah hitam. Kurang ajar. Kembali Rama menggunakan ajian lebur saketi ditambah sedikit lagi kekuatan. Kini tangannya mulai terasa sedikit berat. Kemudian dipukul dengan bersamaan kalimat takbir dia ucapkan. Pukulannya berhasil mengenai tubuh sosok itu, dan nenek itu kembali meringkuk di atas tanah. Ajian lebur saketi. Ternyata kau menguasainya bocah. Aku akan membalasmu. Ketika sosok itu hendak memakai ajian yang entah apa namanya, Rama melihat tubuh sosok itu mulai diselimuti asap hitam. Tiba-tiba datang seorang paruh baya dengan kepala memakai belangkon dan pakaian serba hitam. Ini bukan urusanmu bocah, kata pria paruh baya itu sambil memegang erat kepala sosok nenek sebelumnya. Tiba-tiba kepala makhluk tadi pecah diremas layaknya meremas gorengan tempe.
Makhluk rendahan seperti ini tidak layak dipertahankan. Sebenarnya siapa kamu? Apa urusanmu mencelakai keluargaku? Kau tidak usah ikut campur urusanku, atau kau kuhabisi sekarang juga. Aku tidak takut kepadamu. Tiba-tiba, secepat kilat, dukun itu melesat dan memukul serta menendang Rama. Dilanjut mencekiknya. Kemudian dibantinglah Rama ke tanah, disusul tendangan mengarah ke dadanya. Rama mencoba menahannya, namun rasa sakit tak tertahan di dadanya hingga memuntahkan darah segar. Di lain tempat, Jojo yang melihat tubuh Rama bergetar dan memuntahkan darah seketika langsung panik. Sebenarnya apa yang terjadi kepadamu, Ram? Makhluk seperti apa yang kau hadapi? Jojo pun bingung harus melakukan apa. Dan dia baru teringat tentang ajian dari kakeknya untuk menarik sukma Rama. Jojo pun mulai bersila dan memegang kepala Rama, mulai membaca amalan-amalan yang dia tahu. Sementara itu, di tempat Rama berada, dia yang hendak menggunakan ajian Pancasona tiba-tiba merasakan sebuah tarikan di belakangnya. Tubuh Rama terasa ada yang menarik kuat dari belakang, seolah-olah menuju sebuah lorong gelap. Dan saat membuka mata, dia merasakan tubuhnya terasa sakit dan sulit untuk bernafas. Tubuhnya mulai lemas dan hendak jatuh, tapi Jojo berusaha menangkapnya. Udah Ram, hentikan. Rama sambil menahan rasa sakit kembali berusaha bersila dan mengumpulkan tenaganya. Namun pandangannya mulai kabur. Jojo pun bersila dengan telapak tangan menempel di punggung Rama dan mulai membaca amalan-amalan. Dengan sekali hentakan, Rama mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Alhamdulillah. Gimana Ram? Udah mendingan, tapi masih sakit banget Jo. Ku bantu lagi ya. Jojo mengulanginya dengan membaca amalan lagi. Dengan sekali hentakan, Rama memuntahkan darah hitam pekat dari mulutnya. Alhamdulillah. Makasih ya Jo. Alhamdulillah. Sebenarnya makhluk apa sih yang kau lawan? Bukan makhluk Jo, tapi sosok sukma dukun. Ilmunya sangat tinggi. Dukun? Jadi dukun itu datang? Iya. Wah, gawat ini. Ya sudah, kita pulihkan dulu kondisi Ram. Pada malam harinya, Rama bermimpi didatangi oleh sosok dukun tersebut yang membawa banyak sekali bangsa siluman. Sosok siluman-siluman itu bersama dukun menyerangnya secara bersamaan hingga Rama terpental dan akhirnya terbangun dari mimpinya. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Rama memikirkan tentang mimpinya barusan. Namun di tengah lamunannya, dia didatangi oleh kakek Akbar lagi. Iya kek, ada apa kek? Yang kau alami barusan bukan sebuah mimpi biasa melainkan sebuah gambaran masa depan di mana kamu nanti akan melawan mereka semua. Begitu kakek? Iya, pergunakan pusaka dan batu mustika yang kau miliki. Dalamilah ilmu-ilmu yang telah kau pelajari. Insya Allah kek. Persiapkanlah waktumu baik-baik, karena dukun itu tidak akan berhenti begitu saja sebelum menuntaskan apa yang sudah menjadi tugasnya. Dan kau sekarang juga harus bersiap, karena dia juga mengincarmu, Cuk. Setelah mendapat pesan dari kakek Akbar, Rama pun tidak kembali tidur. Dia melaksanakan sholat sunnah dilanjut wiritan sampai subuh. Pada pagi harinya, segera dia pergi ke rumah Jojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban salam dari dalam rumah. Suara seorang wanita parubaya. Siapa ya? Saya Rama bu. Jojonya ada? Rama anaknya Pak Abdul. Ya ampun, tambah gendut kamu. Mari masuk. Ibu ini baru datang udah dikatain gendut. Iya maaf. Lama sekali kamu gak kesini. Pangkling ibu. Iya bu. Jojonya ada gak? Itu di kamar lagi semedi. Semedi? Kalau jam segini sedang semedi. Wih, hebat juga sih Jojo. Pagi-pagi udah semedi. Ayo ku antar ke kamarnya. Iya bu. Ngomong-ngomong, kamu sudah punya anak belum?
Alhamdulillah sudah Bu, udah usia 2 tahunan. Alhamdulillah, sekali-kali aja kesini. Iya Bu, lain kali ku ajak kesini. Kalau Jojo nurut, udah pasti menikah dan punya anak. Yang sabar ya Bu, emang belum waktunya mungkin. Belum waktunya gimana? Ibu itu kan juga pengen segera gendong cucu. Rama pun hanya tertawa mendengar ucapan ibu dari Jojo tersebut. Setelah sampai di depan kamar Jojo, segera Rama membuka pintu kamarnya dan melihat Jojo sedang tertidur pulas. Sesekali di bantalnya terlihat pulau kecil di atasnya. Tuh lihat, masih semedi kan? Walah Bu, tak kira beneran semedi. Ternyata tidur. Jo, bangun Jo, udah pagi Jo. Astagfirullah. Rama pun menggoyang-goyangkan tubuh Jojo. Pagi-pagi kesini mau ngapain sih Ram? Dah, bangun dulu, ke kamar mandi, nanti ku ceritain sesuatu. Jojo pun bangun dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah Jojo kembali, Rama pun menceritakan pandangannya tentang masa depan yang didapatkannya dari alam mimpi. Mendengar itu, Jojo hanya mengangguk-angguk. Tidak lama kemudian, kepala Rama terasa pusing. Dia sekilas melihat ada seorang wanita yang sedang minta tolong. Pandangan yang awalnya samar-samar kini semakin jelas terlihat. Bu Siti yang merupakan bibi Rama sedang ditawan oleh makhluk bangsa siluman. Kamu kenapa Ram? Ayo ikut aku sekarang, kita selamatkan Sukma bibiku. Kemana? Perkebunan dekat kuburan Ganjing. Waduh, bahaya nih. Apa kita harus ke sana? Ya harus. Pakai Raga Sukma aja lah biar cepat. Jo, kalau aku menggunakan Raga Sukma lagi terlalu beresiko. Itu akan makan banyak tenaga dan aku juga belum pulih sepenuhnya. Iya juga ya. Ya udah yuk, buruan. Sarapan dulu lah, lapar ini. Kita kan sambil atur strategi. Walah, kirain buru-buru malah pengen makan dulu. Setelah mengatur strategi bersama-sama, Rama dan Jojo akhirnya memutuskan untuk pergi ke kuburan Ganjing pada pukul 10 malam. Setelah berpamitan kepada ibu Jojo, Rama dan Jojo berjalan kaki menuju kuburan Ganjing. Di tengah perjalanan, Jojo nyeletuk. Kita lewat mana nih? Lewat dalam kebun aja. Kenapa? Bukannya enakan lewat jalan biasa? Malam ini malam 1 Surojo. Aku nggak mau kalau harus bertemu makhluk-makhluk di saluran air sana. Iya juga ya. Singkat cerita, sesampainya di perkebunan yang luas sebelum kuburan, Rama merasakan hawa yang sangat besar. Setelah masuk di perkebunan yang luas, Rama dan Jojo berhenti dan melihat segerombolan makhluk-makhluk. Ternyata kedatangannya sudah ditunggu-tunggu. Di depannya terlihat 2 dukun yang sedang menyantet bibi. Dan ternyata salah satu dukun yang dilihat Rama malam itu adalah dukun yang juga mencoba menutup usaha mertuanya. Di belakang kedua dukun tersebut ada banyak sekali sosok-sosok yang sebagian Rama telah mengenalnya. Di antaranya adalah kuda berkepala manusia, lalu ada sebuah kereta kencana. Di sana dia melihat juga Nyi Wulansari serta Raja Antaboga. Mereka tersenyum seakan-akan meremehkan Rama. Melihat begitu banyak lawan yang akan mereka berdua hadapi, Rama dan Jojo hanya bisa saling tatap. Ram, apa kita berdua aja nih yang melawannya? Aku juga nggak tahu Jo, kelihatannya emang hanya kita berdua. Kalau melawan 10 makhluk berdua sih masih mending. Udah, kita hadapi bersama-sama. Bismillah aja. Hei, akhirnya kita bertemu lagi bocah. Ram, kau kenal dukun itu? Iya, aku kenal. Itu yang berkumis tebal itu adalah dukun santet. Sedangkan yang tidak berkumis, jenggotnya panjang itu, dialah yang mencoba menutup usahaku dan mertuaku. Rama menjelaskan sosok-sosok yang ia jumpai pada Jojo. Gila, ternyata mereka kerjasama ya. Mereka juga punya ilmu yang sangat tinggi. Bisa berabe nih kalau kita hadapi cuma berdua. Berdoa saja Jo, semoga Allah mengirimkan bala bantuan. Di tengah obrolan Rama dan Jojo, tiba-tiba Raja Antaboga angkat suara. Kalau kau bersedia bergabung denganku,
Pertempuran ini aku pastikan tidak akan terjadi. Maaf, aku tidak akan bersedia bergabung dengan bangsa kalian. Sampai titik darah penghabisan pun, aku tidak akan sudi bergabung denganmu. Tidak usah menggertakku. Ilmumu masih jauh di bawahku. Tidak lama kemudian, terlihat semacam buto dengan tubuh yang besar berkalung tengkorak berjalan mendekat. Aku anak dari buto ireng yang dulu pernah kau bunuh, bocah sialan. Sekarang aku akan menuntut balas. Ram, gimana ini? Apanya? Apa kita bisa melawan semuanya? Yakin aja, insya Allah kita bisa. Tapi Ram, kalau kalah terus aku mati, kan aku belum kawin, Ram. Kawin mulu yang kamu pikirin. Kamu sih enak udah ngerasain. Lah aku. Udah diem, sekarang konsentrasi. Ketika pertarungan hendak dimulai, tiba-tiba tanah terguncang hebat dan semakin kuat. Benda mustika biru yang melekat di jari manis Rama mulai bersinar terang. Tidak lama, keluarlah segerombolan prajurit-prajurit bersenjata serta pasukan berkuda dari arah barat menuju ke arah mereka berdua. Tepat di belakang mereka berdua, salah satu pasukan berkuda menghampiri Rama lalu turun dan berkata sambil bersedekap dada. Saya datang, Raden. Maaf saya terlambat. Perkenalkan, nama saya Sudra. Raja Tanah Pasundan memerintahkan sebagian pasukan untuk membantumu. Tidak lama kemudian datang lagi pasukan bersenjata. Maafkan Raden, saya terlambat. Kami sebagian dari pasukan Kahuripan untuk membantumu. Dan sekali lagi, dari atas pepohonan banyak riuh semacam kera atau semacam buto. Mereka melompat dan turun tepat di samping Jojo. Tanah terasa bergetar ketika makhluk itu mendarat. Itu adalah Chandra Buto dari Gunung Klotok. Adikku Buto Lanang, tidak kusangka kini kau bergabung dengan Raja Antaboga. Arya dari kerajaan Kahuripan serta Panglima dari kerajaan Gai Pasundan. Kelihatannya pertempuran ini akan lebih menarik, ucap Raja Antaboga. Kini mereka semua saling berhadapan dan bersiap bertarung. Jo, sepertinya pertempuran ini bukan hanya membebaskan Sukma Bibi, tapi demi keselamatan semua warga kampung sini. Siap bosku. Hehehe. Keadaan begini kok kamu bisa tenang? Tenang aja, bentar lagi penjaga leluhurku juga datang. Cuma sedikit terlambat aja. Tidak lama trompet berbunyi. Mereka mulai bersorak dan berlari sambil bertarung. Bunyi dari pedang besi saling bergesekan dan suara-suara drum meramaikan malam itu. Bahkan jeritan-jeritan kesakitan menghiasi pertempuran. Rama melawan sosok dukun yang membawa Sukma bibinya serta yang sebelumnya mengalahkannya. Sedangkan Jojo bertarung dengan dukun penutup usaha mertuanya. Rama melayangkan ajian lebur saketi, tapi dukun itu menangkisnya dengan sebuah keris. Kemudian dia mengeluarkan api seperti laser. Rama menghindari laser itu dan mengenai pohon, lalu langsung hancur dan terbakar. Kini dia melayangkan lagi pukulan jarak jauh, dan itu mampu membuat dukun tersebut sedikit mundur. Sementara pertarungan antara Jojo dan dukun satunya terlihat seimbang. Kemudian Rama mencoba menggunakan ilmu-ilmu yang telah ia pelajari sebelumnya. Dia menghisap aliran-aliran dari dalam tanah dan di sekitar alam, memasukkannya ke seluruh tubuh, dan kini badannya terasa ringan. Pertarungan antara Rama dan dukun tersebut berjalan seimbang dan sangat sengit. Dukun itu pun menyerang secara brutal. Setiap serangan dan tendangan terlihat seimbang. Rama dapat menangkisnya. Hingga Rama telah berhasil mengumpulkan kekuatan alam yang dia kumpulkan di telapak tangannya. Melihat hal tersebut, dukun itu juga bersiap. Kini pukulan Rama beradu dengan pukulan dukun tersebut hingga terdengar suara retakan tulang. Dukun itu sedikit mundur. Bocah sialan. Keris yang berada di tangan dukun itu seketika terlepas. Bergegas dukun itu bersila dan menatap Rama dalam-dalam. Tiba-tiba
Keris yang terlepas itu bergerak sendiri dan melesat menyerang Rama. Rama pun terus menghindari serangan dari keris tersebut, hingga dia mendengar suara yang tidak asing lagi. "Panggillah keris Sang Hyang Naga, pergunakanlah." Diangkat tangan tinggi-tinggi, Rama membacakan amalan-amalan. Lalu terlihat sebuah kilatan petir menyambar tangannya. Dan kini keris Sang Hyang Naga telah berada di genggamannya. Dukun itu terkejut. "Bagaimana bisa kau memiliki keris itu? Aku sudah mengincarnya sejak lama." Dengan mengucap bismillah dan takbir, Rama mengibaskan keris itu hingga mengenai kepala dukun tersebut, dan kepala dari dukun itu pun terputus dari badannya. Namun ternyata kepala dari dukun yang sudah terlepas dari badannya tiba-tiba melayang dan menyatu lagi dengan badan yang sedang bersila itu. Ilmu rawa rontek. Namun anehnya, ketika kepala itu menyatu lagi, tapi tiba-tiba terjatuh lagi. Kepala itu mencoba untuk menyatu lagi ke badannya, namun terjatuh lagi, seperti gagal untuk menyatu lagi dengan badannya. "Loh, kenapa bisa seperti itu?" tanya Rama kepada Arya. "Dia mempunyai ilmu rawa rontek, tapi kau berhasil menebas kepalanya dengan keris Sang Hyang Naga. Jadi sulit untuk menyatukan tubuhnya sendiri. Sekarang bantulah temanmu, biar dukun itu menjadi lawanku. Aku yang akan membereskannya," ucap Arya kepada Rama. Rama pun mengangguk dan sekarang menuju ke arah Jojo. Dia melihat Jojo menahan serangan dukun itu dan terpental ke belakang. Rama pun menghentikan tepat di belakang Jojo. "Jo, kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa, Ram. Cuma tenagaku hampir habis ini." "Ya sudah, kita lawan bersama." Mereka berdua pun bersamaan menyerang dukun sialan itu. Rama melayangkan pukulan dan tendangan, disusul Jojo menggunakan jurus kaki seribunya. Dukun itu pun tak kuasa menahan dan terpental ke belakang. "Dulu kau menggagalkan rencanaku. Sekarang apa lagi, bocah? Aku tidak akan segan-segan menghabisimu, dukun sialan. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Tiba-tiba tubuh dukun itu mengeluarkan api, dan kini tubuhnya diselimuti oleh api. Tidak hanya itu, dia kini menjadi Banaspati. Dia mengeluarkan ajian pukulan dengan mengeluarkan bola-bola api. "Hati-hati, Jo." Namun karena persiapan, bola api itu bisa mengenai Jojo. Jojo pun seketika langsung terpental. "Jo, kamu gak apa-apa, Jo?" "Gak apa-apa, matamu sakit ini." "Oh iya, maaf. Kukira gak apa-apa. Aduh, boyokku." "Ya sudah, kita gabungkan kekuatan, Jo." "Oke, tapi bentar, ngelurusin boyok dulu." Setelah bersiap-siap, Rama dan Jojo lari bersama menuju ke arah dukun itu. Mereka melayangkan pukulan dan tendangan lagi. Jojo akhirnya berhasil memukul kepala dukun itu. Rama kemudian berlari dan memijak tangan Jojo. Kemudian dia melompat sambil mengeluarkan keris Sang Hyang Naga. Lalu ditusukkan ke atas kepala dukun itu. Secara bersamaan Jojo juga melayangkan tendangannya. Seketika tubuh dukun itu terbakar dan menghilang seiring asap hitam mengepul dari dalam tubuhnya. Namun tanpa mereka duga, Jojo telah dipegang oleh makhluk ular dan satunya ingin menebas Jojo. Namun tiba-tiba dari arah belakang muncul harimau putih yang langsung menerkam ular itu dan mengoyaknya. Di saat pasukan yang membantu Rama mulai kelelahan, datang lagi bala bantuan. Pasukan harimau putih. Gerakannya sangat cepat. Hingga 10, 20, 30, 80 pasukan lawan berhamburan mundur. "Kurang ajar, akan kuhabisi kalian semua." Raja Antaboga terlihat geram. Raja itu berubah menjadi ular naga hitam dengan adanya tanduk di kepala. Ular itu terbang tinggi dan membuka mulutnya sehingga keluar api dari mulutnya. Melihat itu, Rama, Jojo, Arya, dan Panglima Perang berhamburan menghindari serangan dari Raja Antaboga. Karena mereka semua tahu, semua yang terkena api naga, makhluk-makhluk itu langsung musnah terbakar. Naga Antaboga pun semakin beringas dan memporak-porandakan wilayah di sekitarnya. Rama dan kelompoknya kebingungan.
Mereka tidak mengira kekuatan dari Raja Antaboga di luar nalar mereka semua. "Raden, gunakanlah kujang ini," kata Panglima Pasundan. "Kujang perak? Bukannya aku sudah menolak pemberiannya?" Panglima itu hanya tersenyum. "Gunakanlah kujang ini di saat terdesak saja, dan ini adalah waktunya." "Baiklah." Ketika Rama memegang kujang perak itu, dia merasakan kekuatannya melonjak dan meluap-luap. Kemudian terdengar suara kakek-kakek. "Kuasailah dan mintalah petunjuk dari Allah." Kini kujang itu dia simpan di pinggangnya. Dengan diawali bismillah dan takbir, Rama melompat jauh ke atas hendak mengeluarkan kujang. Namun sayang, sabetan ekor naga itu menghantam keras ke tubuh Rama dan dia pun terjatuh dengan keras juga. "Ram, kamu gak apa-apa?" tanya Jojo pada Rama. "Gak apa-apa matamu, orang jatuh dari ketinggian bilang gak apa-apa." Buset, gantian dimarahin. Rama merasakan kekuatannya telah habis. Rasa sakit seluruh tubuhnya telah menggoyahkannya. Untuk bangkit saja, dia merasa sudah tidak sanggup. Kesadarannya mulai memudar. Namun, di saat itu, dia kembali merasakan kekuatannya mengalir di tubuhnya dengan kuat. Tiba-tiba Rama berdiri dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Rama berjalan ke depan dan berhenti. Lalu mulai tubuhnya diselimuti cahaya putih dan batu mustika biru yang ada di tangannya menyala terang. Sepertinya kembali raga Rama dikuasai oleh suatu sosok. "Siapa kau sebenarnya?" Raja Antaboga pun terkejut. Rama mendongak ke atas dan menatapnya dengan tajam. "Kau sudah membuatku marah. Kini sudah waktumu." Rama dan Raja Antaboga meloncat bersamaan. Namun Rama sepertinya lebih cepat. Kepalan tangannya bisa menyentuh kepala naga tersebut hingga Raja Antaboga terpental jauh. Rama pun mendarat serta menyiapkan kuda-kudanya. "Kurang ajar, aku tidak akan segan-segan menghabisimu." Naga itu kemudian membuka mulut dan keluar cairan asam yang banyak, sehingga makhluk yang terkena dikit langsung terbakar dan musnah. Rama hanya tersenyum kecil, seperti meremehkan kekuatan Raja Antaboga. "Kau bukan tandinganku, makhluk rendahan." Rama pun bergerak cepat menghindari cairan yang dikeluarkan oleh raja itu, kemudian melompat dan memukul rahang bawahnya, hingga Raja Antaboga terpental jauh dan merasa kesakitan kembali ke wujud manusianya. "Aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan yang dahsyat, bocah." Tubuh Rama mulai melayang. Tanah mulai bergetar dan semakin kencang. Semua yang berada di sekitar tersapu bersih. Yang ada di sana sangat ketakutan, bahkan Jojo pun ikut terkejut. "Raden Mas Patih? Patih? Siapa itu?" "Panglima Kerajaan Kahuripan, jauh di atas sebelum aku memimpin," ucap Panglima Pasundan itu. "Semengerikan itukah sosok yang ada di dalam tubuh Rama?" Terlihat Rama mengacungkan kujang perak ke arah Raja Antaboga itu. Lalu seketika tubuh Raja Antaboga meledak dan hanya menyisakan tubuh bagian pusar ke bawah. Makhluk-makhluk lain yang melihat kejadian itu segera berhamburan melarikan diri. Tiba-tiba datang seorang ulama besar menghampiri Rama. "Kuasailah dirimu, nak. Beristighfarlah." Mendengar itu sedikit samar, Rama mulai merasakan tubuhnya lagi. Dan dengan satu hentakan tongkat di tanah, Rama pun jatuh lemas di pangkuan sosok tersebut. "Istighfarlah, kuasai dirimu." Melihat kemunculan sosok pria itu, semua yang berada di sana seketika menundukkan kepalanya tanda hormat. Samar-samar Rama melihat seorang kakek-kakek bersorban, dan wajahnya sudah tidak asing lagi. "Istighfarlah, nak. Istighfar. Untuk terakhir kalinya, aku akan menghilangkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Apakah kamu bersedia? Saat ini, kamu belum bisa menguasai dirimu sendiri, sehingga akan membahayakan makhluk lain." "Baik, Kek. Rama bersedia."
Rama ingin menjadi manusia biasa saja. Dan Rama tidak ingin dikendalikan oleh sosok lain. Hanya Allah lah yang cukup menjadi pelindung Rama, kek. Baiklah, semoga kau tidak kecewa akan pilihanmu. Tutuplah matamu. Aku akan segera memulai. Setelah Rama memejamkan matanya, dia merasakan seluruh tubuhnya menghangat. Dan ada sebuah pusaran dalam tubuhnya yang seketika tertarik keluar. Setelah selesai, sosok itu pun meminta Rama untuk membuka kembali matanya. Tubuhnya terasa sudah pulih dengan cepat. Rama pun bangkit dan Jojo mendekatinya. Baiklah, aku pamit. Jaga dirimu baik-baik. Sosok kakek bersorban itu pun menghilang, disusul sosok-sosok lain yang juga ikut menghilang, meninggalkan Rama dan Jojo sendirian di tempat tersebut. Jo, tolong rahasiakan ini dari istri dan anakku nanti ya. Siap bosku, perintah akan dilaksanakan. Pokoknya saat ini aku udah kapok berurusan dengan hal-hal gaib, Jo. Ya sudahlah, kalau emang itu sudah jadi keputusanmu, ayo kita pulang aja. Rama dan Jojo pun meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah kejadian malam itu, Rama memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan hal gaib. Dan kekuatan yang ada pada dirinya terkunci dalam tubuhnya, entah sampai kapan akan dibangkitkan kembali. Tapi untuk saat ini, Rama masih enggan untuk berurusan dengan hal-hal gaib lagi. Kini dia sudah nyaman menjadi orang biasa, normal dan hidup sewajarnya bersama anak dan istrinya.